Halo adik-adik, selamat datang di channel Biajikos bersama Koben. Di channel ini, Koben akan bantu kalian dalam belajar matematika, fisika, dan kimia. Pada video kali ini, Koben akan membantu kalian dalam belajar fisika mengenai momentum ya. Momentum itu istilahnya seperti ini adik-adik ya, istilahnya peristiwa tumbukan, nama lainnya tumbukan. Apa tumbukan? Tumbukan itu istilahnya ada suatu benda yang saling bertabrakan atau benda itu nabrak dinding. Nah, nabrak lah ya, kata-kata tumbukan itu nabrak, numbuk. Jadi numbruk dinding, nah itu sudah namanya tumbukan. Nah itu peristiwa momentum namanya. Jadi benda yang terpental, benda yang nabrak benda lain, itu namanya momentum ya. Nah sekarang momentum itu lambangnya P, simbolnya ya. Nah rumusnya itu massa dikali V. Ya, jadi momentum itu lambangnya P kecil ya, ini massa kilogram ya, massanya harus kilogram. Ini kecepatan ya, satuannya meter per sekon ya, ini kecepatan. Jadi dengan kata lain momentum ini bergantung pada massa dan kecepatan bendanya. Jadi istilahnya semakin besar kecepatan berarti semakin besar pula tumbukannya ya kan. Jadi kalau benda itu semakin cepat gerakannya ya toh, istilahnya wah, nah itu nubruknya kencang ya toh, duar gitu. Nah itu istilahnya, itu kalau kecepatannya cepat sekali ya. Nah momentum itu satuannya kilogram meter per sekon ya. Nah berdasarkan ini aja, ini kan kilogram dikali meter per sekon, ini satuan momentum. Nah, contoh aja ya, misalkan ada benda ya bermassa 5 kilo memiliki kecepatan 10 gitu ya, misalkan ya, ini menabrak pohon, misalkan benda ini nabrak pohon atau nabrak apalah ya. Berapakah momentum yang terjadi ketika benda ini menabrak pohon tersebut, tumbukannya? Nah, ini adik-adik langsung M kali V aja. Nah itu teorinya. Nah sekarang Koko mau ngajari istilah kata kecepatan ini ya. Apa kok maksudnya? Nah kecepatan ini kita bicara momentum, itu istilahnya bicara arah. Jadi momentum ini vektor ya. Dia bicara masalah arah. Maksudnya apa kok? Jadi benda ini massa 5 kilo dengan kecepatan 10 bergerak ke arah mana? Nah ini kita ambil umumnya aja ya. Jadi istilahnya jika bergerak ke kanan, kanan ini nama lainnya timur ya, ke arah timur, itu nilainya positif. Ini untuk nilai kecepatan. Jadi jika bergerak ke kanan atau ke timur, kecepatannya kita anggap itu positif umumnya ya. Nah jika bergerak ke kiri atau itu barat gitu ya, maka itu minus. Jadi nanti dengan sendirinya kecepatannya adik-adik ini nanti diisinya minus, V-nya minus 10. Jadi momentumnya dapat minus 50. Minus itu menunjukkan arah gerak ke kiri ya. Nah ini momentum. Momentum berdasarkan vektor. Jangan lupa ya adik-adik, plus minus ini penting. Nah Koko kalau ada keterangan ini bergerak kemana, anggap aja ini positif gitu ya. Anggap aja dia bergerak ke kanan ya. Tapi kalau nanti ada hukum kekalahan momentum nanti ya, Koko jelaskan lagi, itu jangan lupa plus minusnya ya. Itu menunjukkan arah gerak momentumnya juga. Nah, kalau kita ambil aja, kalau gerak ke atas ya, benda itu bergerak ke atas, dilempar ke atas atau apa, itu nilai positif gitu ya. Atau utara lah ya, atas itu utara ya. Kalau bergerak ke bawah atau selatan, kita ambil itu kecepatannya minus. Nah itu. Oke, ini teori dari momentum. Untuk berikutnya kita bicara impuls ya. Nah impuls itu nama lainnya perubahan momentum ya. Jadi perubahan momentum. Nah kalau kita bicara kata perubahan momentum, berarti kalau momentum adalah P, berarti impuls itu lambangnya I ya, itu adalah delta P ya, rumusnya ya. Jadi perubahan momentum itu adalah perubahan momentum setelah tumbukan dikurangi sebelum tumbukan. Maksudnya apa kok? Jadi delta P di sini adalah P aksen dikurangi P. Jadi
Ini rumusnya nanti jadi M kali V aksen dikurang M kali V. Ini contoh gampangannya biar adik-adik paham ya. Gimana cara menghitung impuls dari sebuah benda yang menumbuk ya. Jadi misalkan ada bola ya, bola massa 2 kg ya. Dilempar, jadi istilahnya dilempar ke kanan gitu ya, dengan kecepatan 5 meter per detik gitu ya. Nah, lalu di sini ada tembok penghalang. Nah, ini tembok dinding ya, dinding penghalang. Nah, ini bola dilempar, teng, mental balik gitu. Jadi misalnya begitu bola mengenai tembok, dia terpental kembali. Ya, dengan kecepatan misalkan kecepatannya 2 gitu aja ya. Nah, ini perhatikan. Jadi ini istilahnya ada benda bermassa 2 kilo dilempar dengan kecepatan 5 mengenai tembok, lalu bola ini terpental. Terpental itu artinya arah kembali ya, berlawanan arah dengan awalnya. Dalam arti kata impuls ini, kita akan menggunakan nilai arah kecepatan ini. Jadi positif, negatif ini kita pergunakan. Loh, kalau ini kok nggak perlu kok. Kalau ini, kalau hanya ditanya momentum satu benda aja, momentumnya aja, itu adik-adik nggak perlu dikasih minus atau plusnya, nggak masalah. Jadi dianggap sesuai dengan arah geraknya. Tapi kalau udah impuls, ini penting. Nah, ini kan benda awalnya bergerak ke kanan. Kita ini plus, positif ya. Nah, karena terpental ke kiri, ini negatif. Nah, gitu. Nah, kok ini apa ini V sama V aksen? V ini adalah kecepatan sebelum mengenai tembok. V aksen ini kecepatan setelah mengenai tembok terpental. Nah, adik-adik harus paham istilah kata V aksen sama V ya. Ini aku kasih keterangan dulu. V di sini adalah kecepatan benda sesaat. Ya, ada kata sesaat loh, hati-hati adik-adik ya. Sesaat sebelum menumbuk. Kalau V aksen itu adalah kecepatan benda sesaat. Ini hati-hati ada kata sesaat ya. Setelah menumbuk. Apa maksud kata sesaat? Nah, gini adik-adik. Ini kan tadi Koko lempar dengan kecepatan 5. Sesaat sebelum menumbuk dinding, apakah kecepatan ini tetap 5 terus? Nah, itu maksudnya Koko. Misalkan ini kan ada jarak nih. Dari benda dilempar sampai dinding, mungkin dia jaraknya adalah 4 meter atau 2 meter, terserah ya. Lalu dia ini istilahnya dilempar dengan kecepatan 5, itu terjadi perubahan kecepatan tidak. Kalau misalkan tidak terjadi perubahan kecepatan, berarti dia bergerak secara GLB. Jadi di soal itu tidak bicara masalah dia dipercepat, itu nggak bicara seperti itu. Berarti dia GLB. Ya, jadi kalau GLB, gerak lurus beraturan, ini istilahnya nggak memiliki percepatan ya. Berarti artinya apa? Kecepatan sebelum numbuk, sesaat sebelum numbuk, dia tetap 5. Ya kan, otomatis. Tapi kalau misalkan dipercepat kok, nah hati-hati. Nah, kalau misalkan ini dipercepat, berarti kecepatan sebelum menumbuk dinding otomatis pasti bukan 5. Loh, kok nanti nyarinya gimana? Jangan lupa rumus GLBB, tetap dihafal ya, untuk mencari kecepatan sebelum numbuk. Ya, itu ya. Nah, ini pada umumnya biasanya di soal-soal kita itu impuls ini kecepatan sebelum menumbuk ini GLB gerakannya. Jarang yang gurunya memberi variasi diberi percepatan gitu ya. Jadi sama. Nah, sekarang kecepatan benda sesaat setelah menumbuk maksudnya apa? Nah, berarti sesaat setelah menumbuk itu ya sesaat begitu lepas dari temboknya ini. Sesaat. Nah, dia mental tung dengan kecepatan 2. Nah, jangan dihitung ketika sampai sini, tidak boleh. Jadi pas saat di sini. Nah, ini Koko gambar bolanya. Kalau sebelum tuh di sini. Ini arti kata V dan V aksen sebenarnya. Jadi V dan V aksen itu bukan pada saat jauh dari tumbukan, tapi pas saat ditumbukannya. Itu pahami ya. Berarti kalau Koko tanya berapa impuls yang terjadi dari benda ini, berarti masanya 2. Koko tulis dulu aja ya, M kali. Ini adik-adik boleh gini sih, V aksen kurangi V boleh. Jadi misalnya M-nya keluar, V aksen kurangi V. Jadi nanti masanya adalah 2 kilo, V aksennya min 2. Ya, V aksennya min 2. Loh, kok kenapa minus? Karena minus ini menunjukkan arah ke kiri. Jadi adik-adik jangan lupa diisi minus 2. Itu penting. Dikurangi, nah V-nya kan arah ke kanan, positif 5. Nah, gini. Jadi hasil akhir 2
dikali min 2 di min 5 min 7 ya. Berarti hasil akhir min 14. Nah, satuan dari impuls sama dengan momentum karena dia kan perubahan momentum. Jadi kilogram meter per sekon. Loh kok ini kenapa minus? Minus ini menunjukkan bahwa arah tumbukan terakhirnya dia ke kiri, ya kan? Bolanya mental ke kiri. Ini menunjukkan minus. Jadi loh kok kalau di soal pilihan ganda kadang minus itu nggak ada. Ya, minus itu hanya menunjukkan arah. Jadi sebenarnya adik-adik boleh aja nganggap ini yang minus, ini yang positif, boleh. Itu tergantung adik-adik semua kok. Ya, cuma ini kesepakatan umumnya. Ini adik-adik, impuls kan perubahan momentum nih, kok tadi ya. Nah, impuls ini juga ada rumus keduanya. Ya. Impuls ini juga bisa memiliki rumus gaya dikali delta T. Jadi gaya dikali ini istilahnya waktu tumbukan. Ya, jadi impuls ini juga bisa F kali delta T ya. Gaya dikali waktu tumbukan. Ini gaya tumbukan. Loh kok maksud gaya tumbukan itu apa? Nah, gaya tumbukan ini juga ada arahnya ya. Memiliki arah juga. Nah, ini contohnya gini aja. Ini tadi kan bola ya dilempar ke kanan, ya toh. Otomatis ini kan mengenai tembok. Nah, waktu tumbukan itu berapa lama? Nah, maksudnya gini. Waktu tumbukan itu adalah waktu di mana benda itu menyentuh tumbukannya. Jadi maksudnya pas nempelnya. Jadi misalkan ada dua benda nih bertabrakan. Nah, waktu dia nyentuh ini loh. Itu berapa lama? Nah, itu yang disebut waktu tumbukan. Loh kok gaya tumbukan itu apa? Gaya dorong atau gaya tekannya. Itu istilahnya gaya tumbukannya. Ya, misalkan kok ini aku mau nyari hubungan antara bola mantul dinding dengan gaya tumbukannya. Bisa. Jadi nanti ini adik-adik kan impulsnya dapat tuh minus 14, ya toh. Nah, ini Koko kasih misalkan di soal ditambahi waktu tumbukannya adalah 0,2 detik. Nah, berapakah gaya tumbukan? Koko tambah gitu ya. Berapakah gayanya? Ditanya. Nih. Ini adik-adik boleh terapkan I yang delta P tadi. Delta P sama dengan F kali delta T. Nah, delta P-nya Koko menggunakan data yang sebelumnya itu ya. Jadi min 14, F-nya ditanya 0,2. Berarti nanti gaya tumbukannya min 14 dibagi 0,2. Ini min 70 ya, Newton. Kok kenapa ketemu minus? Nah, kenapa ketemu minus? Jadi istilahnya gini. Nih bayangkan adik-adik ya, ini ada bola. Ya, bola datang ke arah kanan sini ya, ke tembok, ini tembok. Terus lalu mental kan? Nah, istilahnya nembok ini ngapain? Tembok ini istilahnya memberi gayanya. Nah, untuk menahan bola. Jadi gaya penahan tembok. Nah, akhirnya dia mental. Nah, mental ini kan artinya kenapa dia bisa mental ke arah kiri? Karena gayanya ke arah kiri berarti. Nah, ini makanya gayanya minus. Berarti arahnya minus ke kiri. Karena tembok ini berusaha nahan. Jadi supaya mental ke kiri. Nah, gitu ya pengertiannya kenapa minus. Nah, kalau impuls ini memiliki rumus juga gaya dikali waktu, berarti satuan impuls itu ada dua. Jadi satuan impuls itu bisa yang pertama kilogram meter per sekon atau newton kali sekon. Jadi newton kali sekon. Jadi satuan impuls itu ada dua. Ya, sama aja. Ini kok ada contoh soal ya. Ada seseorang mengejar bola yang sedang bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon. Jadi maksudnya gini, anggaplah ini ada orang, ya. Ini ada bola. Orang ini mengejar bolanya. Nah, bola ini bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon. Nah, ini anggaplah bola itu awalnya bergerak ke kanan ya, kalau nggak ada keterangan gitu. Jadi ini positif. Ya. Massa bola ini 2 kilo. Ini ada orang main bola ya istilahnya ya, pemain bola istilahnya nih. Setelah ia berhasil mengejar bola tersebut, jadi dia berhasil nih ngejar, ia menendang bola sehingga kecepatan bola menjadi 10. Nah, maksudnya apa? Berarti kalau dia mengejar bola lalu ditendang menjadi 10, berarti dengan kata lain, kesimpulan bola ini setelah kena tendangan, dia bergerak menjadi 10 ya. Dengan arah yang sama. Kenapa? Kan dia mengejar lalu tendang. Berarti arah tendangan bolanya kan arahnya sama. Ya.
Lain misalkan bola datang, jadi bukan mengejar ya. Bola datang, orang ini mau nendang bola datang, lalu bola itu ditendang, terpental kembali. Nah, itu berarti yang satu plus, yang satu minus. Nah, itu beda. Tapi kalau dia mengejar bola, berarti ini sama-sama positif. Loh, kok yang ini apa, yang ini apa? Berarti yang ini V, yang ini V aksen. Nah, gitu. Paham ya? Sehingga kecepatan bola ini menjadi 10 ya. Paham ya? Jadi ini adalah sebelum tumbukan, bolanya masih berjalan. Begitu kena tendang, dia tambah cepat. Gitu ya. Ini setelah tumbukan. Nah, bila lama bola bersentuh dengan kaki, jadi maksudnya orang ini menendang bola, sentuhan antara bola dengan kaki, ya seperti kaki itu bagaikan tembok yang aku bicara tadi, ya, itu delta T-nya 0,2 detik. Ditanya berapa gayanya? Nah, ini adik-adik langsung aja. Delta P F kali delta T, ya. M kali V aksen min V F kali delta T. Massa bola 2, V aksennya positif 10 ya. Dikurang 6, sama-sama positif. Tapi karena rumusnya minus ya, minus ini ya. Maksudnya plus plus. Sama dengan F kali 0,2. Berarti ini kok langsung aja ya. 10 kurangin 6 kan 4. 4 kali 2 8. F kali 0,2. Berarti gaya oleh kaki itu adalah 8 dibagi 0,2 ya. Hasilnya 40 Newton. Nah, ini ada contoh soal berikutnya ya. Pemain kasti memukul bola 100 gram yang datang dengan kecepatan 10. Bola dipukul berlawanan arah dengan gaya 50 Newton sehingga kecepatan bola menjadi 15. Loh, hitung waktu sentuh pada pemukulnya. Nah, maksudnya gini. Nih, kau anggap ada bola. Ini bola. Ini pemain kastinya ya. Jadi ini ada tongkat kastinya lah ya. Oke, dari bola datang ya. Ini dipukul ya. Bolanya ini 100 gram. Ini kita adik-adik jadikan kilo ya. 100 gram berarti 0,1 kilogram. Ya, satuannya harus kilogram. Ya, datang dengan kecepatan 10. Nah, koko ini bolanya datangnya ini arah ke kanan gitu ya. Jadi ini plus. Ya, jadi plus 10 ya, koko anggap ke kanan. Bola dipukul berlawan arah dengan gaya 50. Jadi maksudnya nanti di sini gaya pukulnya 50 Newton ya. Tapi supaya dia dipukul berlawanan arah, berarti dengan kata lain gayanya ini minus. Ini koko langsung kasih minus saja. Kenapa minus kok? Karena arah pukulnya ke kiri. Jadi berlawanan arah dengan datangnya bola ya. Sehingga kecepatan bola menjadi 15. Otomatis ketika bola dipukul sekian, berarti dia mental ya, berlawanan arah dengan kecepatan 15. Berarti ini min. Loh, kok kenapa minus? Karena bolanya dipukul melawan arah ya. Nah, gitu. Ini kita anggap V, ini adalah V. Yang ini V aksennya ya. Jadi kecepatan bola setelah tumbukan. Hitung waktu sentuh. Jadi kita tanya delta T. Nah, itu ya. Jadi maksudnya Koko, dalam soal impuls, momentum, adik-adik harus menentukan positif dan negatifnya ya. Kalau enggak nanti hitungannya salah ya. Jadi adik-adik harus perhatikan ini arahnya kemana. Ini ditanya waktu sentuhnya ya. Jadi langsung aja delta P F kali delta T. Nah, delta P-nya ya M kali V aksen kurang V F kali delta T. Massa bola 0,1. V aksennya min 15 di min 10 ya. Ini F-nya min 50 kali delta T. Ini berapa ini? Min 25 ya. 0,1 kali min 25 min 50. Ini minnya coret aja, dibagi. Berarti nanti delta T-nya adalah ya 0,1 kali 25, 2,5 ya. Dibagi 50 ya. Berarti delta T-nya ini 0,05 detik. Nah, ini waktu sentuhnya ya. Kok misalkan gambarnya Koko dibalik, kira-kira delta T-nya sama, tapi nanti plus minusnya aja adik-adik jangan lupa berubah. Jadi gini, ini pemukulnya,
tongkat pemukulnya. Bolanya datang ke sini ya, berarti. Nah, ini. Berarti nanti ini minus 10. Ya, maksudnya kok gitu. Jadi gambar ini mempengaruhi plus minusnya gitu. Jadi kalau bisa kita gambar dulu aja. Nah, lalu dipukul berlawanan arah. Berarti ini plus 15. Ini V aksen ya. Massa bola 0,1. Nah, dipukul. Kalau kita mukulnya ke kanan supaya mental ke kanan, berarti gayanya ini adalah plus. Kenapa? Karena arah pukulnya ke kanan. Ya, ditanya delta T. Nah, ini hasilnya nanti sama. Sama ini. Ini Koko cuma memberi dua prinsip ya, maksudnya bisa kerja seperti ini. Jadi maksudnya Koko, arah plus minus ini sebenarnya kalau ada gambar seperti ini kan kita nggak tahu bolanya itu awalnya datangnya ke kanan atau ke kiri dulu. Nggak ada masalah. Tapi yang penting plus minusnya harus benar ya, supaya nanti hasilnya nggak rancu. Karena kalau adik-adik lupa plus minus, contoh ya, ini plus, nanti adik-adik di sini salah ini. Jadi nanti hasilnya nanti 15 min 10 saya nulisnya. Padahal harusnya min 15 min 10. Beda ya, dengan 15 kurangi 10 itu lain. Ya, jangan lupa plus minusnya. Nah, nanti ini langsung ya. Delta P, F kali delta T, M kali V aksen min V, F kali delta T. Massa 0,1, V aksennya 15, dikurang min 10. Nah, ini karena minus nih, V-nya kan min ya. Gayanya 50. Nah, ini sama ya. 0,05 sekon gitu aja ya, S. Nah. Kita masuk bagian berikutnya ya, hukum kekekalan momentum. Kita singkat hukum kekekalan momentum tuh HKM gitu aja ya. HKM. Jadi kita lebih gampang ngomong bicaranya nanti HKM gitu. Ya, hukum kekekalan momentum. Bukan kekekalan momentum nih istilahnya, momentum sebelum tumbukan itu sama dengan momentum setelah tumbukan. Ya, maksudnya ini hukum kekekalan momentum itu terjadi antara dua benda yang saling bertumbukan. Ya, istilahnya gitu. Istilahnya minimal ada dua benda lah ya. Jadi istilahnya nanti ini MA kali VA tambah MB kali VB. Nah, ini momentum benda A, momentum benda B. MA kali V aksen tambah MB kali VB aksen. Nah, ini. Nah, ini adalah hukum kekekalan momentum ya, adik-adik. Maksudnya momentum sebelum sama dengan momentum sesudah tumbukan. Ini kalau ada contoh soal ya, benda A masanya 2 kilo bergerak dengan kecepatan 4, benda B masanya 4 kilo bergerak dengan kecepatan 3. Setelah tumbukan, ternyata benda A ini bergerak ke kiri dengan kecepatan 1. Jadi melawan arahnya dia. Tadi kan awalnya ke kanan. Nah, ini adik-adik kalau hukum kekekalan momentum, jangan lupa lihat arah juga. Nah, nanti ini positif ya, yang ini negatif. Kenapa? Yang satu kanan, yang satu kiri. Loh, kok kalau misalkan geraknya searah gimana? Jadi benda A ke kanan, benda B-nya juga ke kanan, ditabrak dari belakang, gini. Nah, berarti nanti yang 3 ini positif. Intinya gitulah, pokoknya positif negatifnya jangan lupa diperhatikan. Nah, ini kita kerja ya. Pertanyaan Koko adalah hitung kecepatan benda B setelah tumbukan. Ini pertanyaannya. Nah, kita mulai ya. Jadi nanti kita masukkan aja hukum kekekalan momentum. Koko kok tahu ini ada hukum kekekalan momentum kok? Istilahnya ini ada dua benda yang saling bertumbukan. Jadi bukan impuls. Kalau impuls tuh untuk satu benda, tapi dia saling apa istilahnya? Sebelum numbuk dan sesudah numbuk. Itu kita bicara impuls, satu benda, ya. Kalau dua benda gini udah bicara kekekalan momentum, ya. Jadi nanti ini MA kali VA tambah MB VB. Ini. Nah, ini diisi ya. Massa A-nya 2, kecepatannya 4, massa B-nya 4 dengan kecepatan min 3 ya. Massa A-nya ini 2. Nah, kecepatan aksennya si A setelah tumbukan, dia kan arahnya ke kiri ya. Jadi dia melawan arahnya, benda A kan ke kanan, dia ke kiri. Berarti nanti minus ini. Ya, kenapa minus? Karena melawan arah, dia ke kiri. Lalu massa B-nya 4. Nah, nanti didapat nih VB aksen. Ya, ini hasilnya 8 kurangi 12 min 2. Ini kan min 4 ya.
Ini berarti ini pindah dulu ya. Ini kotak sini. Min 4 tambah 2. Ya, min 4 tambah 2. Jadi min 2. Jadi VP aksennya dapat min 2 bagi 4. Atau min setengah. Loh kok kenapa minus? Berarti benda B ini artinya setelah menumbuk benda A, setelah bertabrakan, numbuk, berarti benda B-nya dia bergerak ke kiri. Ya, jadi dia mental ke bergerak ke kiri. Dia tetap terus, tapi yang benda A-nya terpental balik. Ya, kelihatan. Kenapa? Ini momentumnya A sama B kan besaran yang B. Otomatis nih nanti setelah tumbukan pasti momentumnya arahnya ke kiri nih. Ya, istilahnya gitu. Nah, ini hasilnya minus. Berarti ini kita bisa beri keterangan ke kiri. Ya, jadi bergerak dengan kecepatan setengah meter per sekon ke kiri. Ya. Ini ada orang bermassa 50 kilo menaiki perahu dengan massa 50 kilo. Sama ya. Terus dengan kecepatan 10. Jadi maksudnya perahu bergerak dengan kecepatan 10. Tentukan kecepatan perahu. Yang A setelah orang melompat ke belakang dengan kecepatan 5. Yang B orang melompat ke depan dengan kecepatan 5. Jadi nanti yang A orangnya ke belakang, yang B ke depan ya. Jadi kita jawab yang A dulu. Ini anggaplah ada perahu. Ya, ini ada orang di atasnya. Ini sama 50-50. Bergerak dengan kecepatan 10. Nah, ini positif. Orang lompat ke belakang. Nah, ini berarti ini minus ya. Minus 5 karena lompat ke belakang dia. Nah, rumusnya karena nih orang sama perahu awalnya jadi 1, jadi nanti ini massa orang tambah massa perahu dikali V perahu. Loh kok enggak sendiri-sendiri gini? Ini sendiri-sendiri itu sebenarnya seperti contoh sebelumnya. Benda A, benda B bergerak sendiri-sendiri. Nah, itu lalu bertabrakan. Kalau ini jadi 1, dia bergerak, tapi orang ini tiba-tiba lompat ke belakang. Berarti nanti ini MO, VO aksen, tambah MP, kali VP aksen. Nah, ini kita jumlah langsung aja ya. 50 tambah 50. Kecepatan perahu 10. Massa orangnya ya 50 ya. 50 kali V0 aksennya minus 5 ya. Nah, ini 50, 50, 100. 100 kali 10, 1000 ya. Min 250. Ini 1250. Nah, VP aksennya dapat. Ini hasilnya 25 ya. Nah, ini perahunya bergerak ke depan ya dengan kecepatan 25. Ini yang B ya, adik-adik ya. Nah, yang B sekarang orang lompat ke depan. Jadi ini ada perahu. Ya, istilahnya orangnya sekarang lompat ke depan. Ya, lompat ke depan berarti plus 5 ya. Perahunya bergerak dengan kecepatan 10. Berarti ini positif juga. Nah, kita masukkan rumus sama ya. Jadi nanti M orang tambah M perahu kali V perahu. M orang V orang aksen. MP VP aksen. Berarti ini sama ya, 50 tambah 50 dikali 10. Ini 50. Ini tapi kali 5 ya adik-adik. Kenapa 5? Kok ini minus? Karena lompat ke belakang, ini lompat ke depan. Tambah 50 VP aksen. Berarti ini 100 kali 10, 1000 ya. Ini 750. Nah, berarti VP aksennya dapat 15. Nah, ini adik-adik harusnya ya, logikanya kalau orang lompat ke depan, itu kan harusnya kan kecepatan perahunya kan harusnya makin kecil. Harusnya kan di bawahnya 10 kan gitu. Tapi kenyataannya kenapa ini kecepatan perahunya kok makin besar? Nah, ini adik-adik jangan salah paham ya. Lihat, bandingkan antara orang lompat ke belakang sama orang lompat ke depan. Kalau orang lompat ke belakang, kecepatan perahunya jadi 25. Orang lompat ke depan, kecepatan perahunya lebih kecil otomatis kan? Karena jejakan kaki orang itu. Jadi kalau dia ke belakang, jejaknya ke depan. Jadi dia makin besar. Kalau lompat ke depan, jejak kakinya
mundur ke belakang. Loh, kok kan tetap lebih besar dari awalnya kok bisa? Nah, ini adik-adik pahami. Ini kan orangnya lompat. Ini bayangkan kalau orang itu jatuh. Jadi orang itu tiba-tiba jatuh dari perahu. Ini kok misalkan orang itu jatuh. Nah, ini anggaplah pertanyaan C. Ini Koko kasih logikanya ya. Jadi ini massa orang tambah massa perahu. Nah, ini orang kan jatuh. Kalau jatuh berarti nanti V orang aksennya 0. Istilahnya tidak memiliki kecepatan. Dia jatuh. Nah, ini MP VP aksen. Nah, ini sama ya. 50 kali 10 ini kali 0 ya. Nah, ini 0 ya, ini 1000 sama dengan 0. Nah, ini berarti VP aksennya adalah 1000 dibagi 50 ya. Berarti 20. Nah, maksudnya berarti kalau orang ini hanya jatuh, jadi kalau perahu itu jalan normal tanpa orang di dalamnya, jadi aslinya perahu itu berarti kecepatannya 20 tanpa orang di dalamnya. Ya, misalkan orang itu jatuh. Nah, kalau orang ini lompat ke belakang, berarti dia jadi 25. Kalau dia lompat ke depan, jadi 15. Nah, normalnya itu 20 harusnya. Jadi perahu tanpa orang. Jadi kesimpulannya adik-adik biar nggak bingung ya. Jadi aslinya perahu ini tanpa orang berjalan itu 20. Ya. Tapi kalau ada orang di dalamnya itu 10. Nah, masalahnya ini kita harus membandingkan antara tanpa orang. Kan orangnya lepas dari perahu semua ini istilahnya. Ya, jadi kalau 20, nah orang lompat ke belakang jadi 25, kan dia makin cepat. Kalau lompat ke depan jadi 15, tapi dibandingkan dengan yang 20, bukan sama yang 10. Karena ini istilahnya orangnya lepas dari perahu lah. Yang berikutnya kita bicara koefisien restitusi ya, atau disebut koefisien tumbukan. Ya, jadi yang berikutnya kita bicara koefisien restitusi atau koefisien tumbukan. Ini lambangnya E. Apa ini? Ini adalah kekuatan dari tumbukan itu. Jadi kekuatan dari tumbukan, kekuatan ya, jadi kekuatan tumbukannya itu ada istilahnya 0. Jadi E-nya 0, ini artinya tidak lenting. Nah, lenting ini istilahnya kelentingan ya, kekuatan tumbukan itu. Ini berarti tidak lenting, tidak ada kekuatannya. Maksudnya apa kok? Berarti nanti maksudnya kalau tidak lenting ini artinya dua benda itu menyatu setelah tumbukan. Jadi misalnya ini ada dua benda, ini jadi satu, nempel terus. Nah, itu artinya tidak lenting ya. Jadi tidak lenting itu artinya setelah tumbukan jadi satu. Ya. Yang berikutnya jika antara 0 sampai 1, nah ini lenting sebagian. Lenting sebagian itu artinya mental sendiri-sendiri ya, terpental sendiri-sendiri. Nah, terpental sendiri-sendiri itu maksudnya arah pentalannya, arah terpental itu bisa searah. Jadi misalkan ini numbuk ya, ini bisa searah, tapi ini tidak jadi satu. Jadi gini, nah itu bisa, atau gini, nah, intinya nggak jadi satu. Ya, itu lenting sebagian, terpental sendiri-sendiri. Kalau E sama dengan 1, itu lenting sempurna. Nah, kalau lenting sempurna ini pasti terpentalnya berlawanan arah dengan sebelumnya. Jadi dia istilahnya juga tidak jadi satu. Jadi istilahnya kalau dia lenting sempurna ini nabrak ya. Wah, nah gini dia. Nah gini. Jadi berlawanan arah sebelumnya. Jadi kalau dia saling nabrak gini, gini. Nah, ini kalau lenting sempurna itu gini. Nah, jadi gini. Terpental ke arah sebaliknya semua. Jadi dia juga nggak jadi satu. Tapi kalau tidak lenting tuh baru jadi satu. Jadi maksudnya gini, kalau dalam rumus hukum kalian momentum, kalau dia jadi satu, itu rumusnya jadi gini adik-adik. MA VA tambah MB VB sama dengan MA tambah MB. Nah ini dikalinya V aksen. Ya, karena kecepatannya jadi satu setelah tumbukan. Nah kalau terpental sendiri-sendiri sama yang ini sama. Jadi nanti adik-adik menggunakan rumus hukumnya adalah MAVA tambah MBVB. Ini sendiri-sendiri ya. MAVA aksen tambah MBVB aksen. Jadi sendiri-sendiri.
Jadi dua hukum koefisien restitusi yang lenting sebagian dan lenting sempurna, hukum kekalahan momentumnya menggunakan sendiri-sendiri. Kalau tidak lenting jadi satu. Nah, rumus E-nya sendiri itu untuk hukumnya ya, hukum kekalahan momentumnya, untuk HKM-nya. Nah, rumus E itu sendiri memiliki rumus min VA aksen min VB aksen dibagi VA min VB. Jadi selisih kecepatan setelah tumbukan dikurangi sebelumnya. Tapi di sini ada minusnya. Ini adik-adik ya, sebenarnya juga bisa seperti ini. Ini minnya dikali ke atas. Jadi dikali masuk gitu. Nanti dia berubah jadi VB aksen dikurangi VA aksen dibagi VA min VB. Jadi ini adik-adik kalau minusnya di luar ini dikali masuk bisa berubah jadi gini. Jadi atas bawahnya beda. Jadi ini B min A, ini A min B. Kalau minusnya di depan sama A min B, A min B. Terserah adik-adik mau menggunakan yang mana, ini sama. Ini untuk rumus koefisien restitusi secara horizontal. Nanti ada yang secara vertikal. Jadi misalnya koefisien restitusi untuk benda mantul. Ya, ini untuk yang lurus, yang bergerak lurus horizontal. Jadi nanti ada yang untuk benda mantul-mantul ya, untuk yang mantul-mantul. Ini ada contoh soal ya adik-adik ya, ini di atas meja licin, balok A 6 kilo bergerak 6 meter per sekon ke kanan, bertumbukan dengan balok B 10 kilo bergerak 2 meter per sekon ke kiri. Tentukan kecepatan kedua balok setelah tumbukan, yang A jika tumbukan tidak lenting, yang B jika tumbukan lenting sempurna, yang C jika tumbukan lenting sebagian dengan E/4 ya. Kita mulai ya, kita jawab yang A. Tumbukan tidak lenting, itu artinya E-nya 0 ya, benda menjadi 1. Berarti MA/VA tambah MB/VB sama dengan MA tambah MB kali V aksen, karena jadi 1 ya. Nah, ini kita isi balok A-nya 6, kecepatan 6, balok B 10, tapi kecepatannya minus 2 ya adik-adik. Kenapa minus? Karena bergerak ke kiri ya. Ini langsung dijumlah, 6 tambah 10 kali V aksen. Berarti 36 kurangi 20 ya. 16 nanti ini. 16 V aksen. Berarti 16 sama dengan 16 V aksen. Berarti V aksennya dapat 1. Berarti dia 1 bergerak ke kanan. Nah, gitu ya. Jadi jangan lupa mungkin dikasih keterangan tambahan ke kanan gitu. Ini V aksennya 1 ini adik-adik artinya ini balok A dan balok B-nya ya, kecepatannya ya 1 semua. Karena dia kan jadi 1, dia bareng-bareng istilahnya ya bergeraknya setelah tumbukan. Jadi 1 semua ke kanan. Oke. Nah, ini yang pertanyaan A. Kadangkala nanti adik-adik juga ada pertanyaan, berapakah energi yang hilang setelah tumbukan? Maksudnya apa kok? Jadi energi tumbukan sebelum sama sesudah itu beda. Jadi nanti energi yang hilang itu berapa? Jadi energi yang hilang. Nah, ini kok tambahi ya. Dan energi yang hilang. Nah, ini cara menghitungnya energi yang hilang. Kok kasih rumusnya dulu ya. Energi yang hilang ini adalah ya energi kinetik sebelum tumbukan dikurangi energi kinetik sesudah tumbukan. Nah, ini rumusnya. Rumusnya energi yang hilang. Maksudnya apa kok? Nah, ini tadi yang A. Tadi kan jawaban Koko kan dapat V aksennya 1. Ya toh? Nah, sekarang gue tanya, berapa energi yang hilang? Nah, energi yang hilang itu kan sebelum energi kinetik kan rumusnya setengah mv kuadrat ya adik-adik. Setengah mv kuadrat, ini rumusnya energi kinetik. Ya, berarti nanti EK sebelum itu adalah setengah kali MAVA kuadrat tambah setengah MBVB kuadrat dikurang, nah ini kan sebelum ya. Sesudah, berarti karena tadi tidak lenting, ya tumbukannya A tidak lenting, dia kan jadi 1 masanya. Nah ini, lalu ini V aksen kuadrat. Nah ini untuk yang energi yang hilang untuk yang tidak lenting. Nanti yang lenting sempurna, ini mecah nanti, yang sesudah tumbukan. Ya nanti ya kita jawab yang B-nya. Nah ini setengah, masa A tadi 6 kali 6 kuadrat tambah setengah kali 10, ini minus 2 kuadrat. Ini kalau di kuadrat minus gak ngaruh sih ya. Minus setengah kali 6 tambah 10 ya. V aksennya kan ketemu 1 kuadrat. Dan ini hasilnya adalah, langsung aja ya Koko ya ini.
Ini kan setengah kali 6 3, 3 kali 3 6 108. Ya, setengah kali 10 5, 5 kali 4 20. Dikurang setengah ini 16 kali setengah 8, 8 kali 1 8. Berarti hasilnya adalah 128 kurangi 8. 120 Joule ya. Ini adik-adik kalau bingung pakai kalkulator bolehlah. Nih Koko langsung jawabannya. Yang B adik-adik ya. Karena ini lenting sempurna, E-nya 1. Lenting sempurna E-nya 1. Kalau E-nya 1 itu kan berdiri sendiri ya. MAVA tambah MBVB. Nah, ini nanti nulisnya sendiri-sendiri. MAV aksen tambah MBVB aksen. Nah, MA-nya kan 6. VA-nya 6. Ini sama ya, 10 min 2. Gitu. Ini 6. Nah, ini V aksennya kita nggak tahu ya. Biarkan dulu. 10 kali VB aksen. Berarti nanti 36 kurangi 20, 16. Tadi kan sama ya. Yang ini kan depannya sama dengan yang tipe A. Ininya aja yang beda. Yang akhir. Loko ini tidak bisa dikerjain. Ya toh? Ini kan tidak bisa dikerjakan. Berarti ini anggaplah persamaan 1. Nah, nanti E-nya ini kita terapkan rumus. Rumusnya E itu kan ini tadi. Koko pakai yang atas saja ya. Yang udah maksudnya pakai yang sebelah kanan ya. Koko pakai yang sebelah kanan. Yang minnya udah kali masuk. Ya, jadi nanti 1 sama dengan VB aksen min VA aksen dibagi. Ini penerapan rumus E-nya ya. Nah, VA-nya ini 6. Koko tulis dulu aja ya. VA min VB. Nanti Koko isi di bawah. Jadi ini 1 sama dengan VB aksen min VA aksen dibagi VA-nya tadi kan 6 dikurang VB-nya minus ya. Nah ini kan 6 tambah 2 8, 8 kali 1 8. Berarti ini 8 sama dengan VB aksen min VA aksen. Nah, ini persamaan 2. Nah nanti ini sama ini dieliminasi ya, adik-adik eliminasi. Eliminasinya ini kalikan 6 aja ya, yang persamaan 2. Jadi ini nanti Koko kali 6. Ya, tujuannya supaya jadi V aksennya juga 6 sama. Koko eliminasi di sini. Sini ya, persamaan 1 dan 2. Jadi persamaan satunya adalah 16 6 V aksen tambah 10 VB aksen. Ini kali 6 ya, 8 kali 6 48. Ini Koko balik ya adik-adik, ini minus 6 V aksen dulu. Ya, tujuannya mau dieliminasi. 6 kali VB aksen tambah. Ya, ini tambahkan. Ini 64 ini hilang 16. Ini berarti VB aksennya ini adalah 64 bagi 16 ya. Berarti 4. Nah, ini ya. Nah, untuk mencari V aksen, kita substitusi yang ini aja ya. Boleh sih ini, tapi ini kan gede angkanya. Yang ini aja lebih enak. Jadi 8 sama dengan, ini Koko taruh sini ya. Mungkin adik-adik takutnya bingung. Ini Koko taruh sini. Jadi substitusi dari sini. 8 sama dengan VB aksennya 4 min V aksen. Nah, V aksennya berarti ya, ini pindah ruas 4 kurangi 8 ya. Jadi min 4 ke kiri. Yang ini berarti ke kanan ya, plus soalnya. Nah gitu ya. Ini yang B adik-adik. Kalau ditanya berapa energi yang hilang ya, energi yang hilang ini berarti setengah MAVA kuadrat tambah setengah MBVB kuadrat ya, dikurang. Nah yang sesudah karena linting sempurna kan dia terpental sendiri-sendiri juga ya, istilahnya berlawanan arah gitu ya. Nah itu berarti nanti ini MA VA aksen kuadrat tambah setengah MB. Jadi istilahnya energi kinetik sesudahnya ini berdiri sendiri-sendiri. Beda dengan tidak lenting. Kalau tidak lenting kan masanya di jumlah terus V aksen kuadrat. Nanti yang C, cara energi yang hilangnya sama seperti ini ya, sama sendiri-sendiri juga. Intinya yang tidak lenting aja yang bisa jadi 1 ya. Nah, ini tinggal diisi setengah massa A-nya 6 ya, VA-nya 6 kuadrat tambah setengah kali 10 kali minus 2 kuadrat dikurang
setengah kali 6. Ini V aksennya dapat min 4 ya. Setengah kali 10, 4 kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah 108 tadi ya. Tambah 20 dikurang. Ini 3 kali 16, 48. 5. Ini 5 ya. 5 kali 16. Gitu. 80. Nah, 128 kurang 108. Nah, ini 0. Kenapa 0? Nah, energi yang hilang itu umumnya untuk lenting sempurna itu 0 nilainya. Jadi kalau ada adik ini tumbukan lenting sempurna, berapa energi yang hilang? Langsung adik-adik jawab 0 ya. Ini jawaban untuk yang energi yang hilang untuk lenting sempurna. Bisa langsung dijawab sebenarnya. Jadi nggak perlu dihitung gini, nggak apa-apa. Yang C ya adik-adik, ini lenting sebagian dengan E/4. Mungkin Koko terapkan langsung ke rumus E-nya dulu aja ya. Jadi nanti ini 1/4 sama dengan, Koko pakai yang udah min-nya kali masuk ya. VB aksen min V aksen per VA min VB. 1/4 VB aksen min V aksen per 6 dikurangi min 2 ya. Ini 8. 8 bagi 4, 2. Jadi nanti ini langsung aja. 2 sama dengan VB aksen min VA aksen. Ini persoalan 1 ya. Jadi ini 8 nih kali silang ya. 8 kali 1, 8. 8 bagi 4, 2. Setelah gitu ya. Nah ini. Lalu kita kerja yang hukum kalian momentumnya. MAVA tambah MBVB. Massa A-nya 6. 6, 10 min 2. Nah, ini tadi 16 ya adik-adik ya. Nah, ini persoalan 2. Lalu ini sama ini dieliminasi ya. Ini Koko kali 6 ya, sama seperti tadi. Ini Koko kalikan 6. Ya, kali 6. Jadi Koko taruh sini ya. Jadi 12. Ini Koko pindah ya. Min 6 V aksen, jadi kali 6. Min 6 VA aksen tambah 6 VB aksen. Lalu ini 16 ditambahkan langsung 28 16. Berarti VB aksennya 28 bagi 16. Berarti ini dibagi 4 aja ya, 7/4. Nah, kalau adik-adik udah dapat VB aksen ini 7/4, ya ini bagi 4 semua ya, atas bawah. Nah, ini nanti masukkan sini ya, untuk substitusi nyari V aksen. Kau taruh sini aja, jadi ini 2 sama dengan 7/4 min V aksen. Berarti V aksen adalah 7/4 kurang 2 ya. Nah, ini 2 ini kan istilahnya kalau kita sama penyebut, ini 8/4. 7 kurang 8, 1 min ya, berarti min 1/4. Ini arah kiri, arah ke kiri ya, yang ini arah ke kanan ya, gitu ya. Loh, kalau mau mencari energi yang hilang untuk lenting sebagian ya nanti sama dengan rumus yang B, tapi energinya bukan 0 ya, nanti ada nilainya. Kalau yang lenting sempurna aja yang energinya 0, nanti energi yang hilangnya dihitung sama persis. Jadi nanti ini contohnya ini ya, nanti setengah kali 6 kali 6 kuadrat tambah setengah kali 10 kali min 2 kuadrat dikurang setengah kali 6 V aksennya diisi min 1/4 kuadrat tambah setengah kali 10 kali 7/4 kuadrat. Nanti ketemu berapa? Sama persis. Jadi adik-adik tinggal ngisi di sini kali setengah, ini kuadrat, setengah kuadrat dikurang gitu ya. Energi sebelum kurangi sesudah. Nih kita masuk berikutnya ya, kosen restitusi juga, tapi untuk yang bola mantul. Jadi untuk yang bola mantul. Nah, nanti untuk mencari kosen restitusi bola mantul, kita lanjutkan di video bagian kedua ya, adik-adik. Jangan lupa ditonton untuk lengkapi. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua di sekolah ya. Tolong dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.